Om Swastiastu semeton, ketemu lagi bersama saya Agus Onet dalam acara Melajah Ngigel. Oke, semeton dan adik-adik semuanya. Kali ini, Blionet akan mengajak kalian untuk belajar teknik-teknik dasar gerak-gerak tari Bali Putra, yaitu tari baris. Yang akan membantu Blionet dalam memperagakan gerak-gerak tari dasar putra ini, itu adalah Om Swastiastu. Nama saya Iko Mangkuda Kesi Juti Mardika, asal dari Batu Agung. Saya akan memperagakan gerak dasar tari baris tunggal. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke gerakan pertama. tapak sirang pada adalah posisi kaki penari sama serong. Ya, posisi ini dilakukan dalam posisi berdiri sempurna dengan posisi kaki penari sama serong, yaitu ujung-ujung telapak kaki sama-sama menuju ke serong kanan dan serong kiri seperti contoh di layar. Ngad atau as adalah kuda-kuda dalam tari yang dilakukan pada posisi rendah dengan membuka kedua lutut ke samping atau disebut dengan pelak, dan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kira-kira 2 tapak. Agem merupakan sikap pokok dalam tari yang terdiri dari agem kanan dan agem kiri. Pada contoh di layar, itu merupakan agem kanan dengan berat badan berada di kaki kanan, kaki kiri ada pada posisi tanjak, tangan kanan sirang mata dan tangan kiri sirang susu. Nah, pada posisi agem kanan rendah adalah posisi agem dengan level rendah dengan berat badan tetap berada pada kaki kanan, sedangkan kaki kiri berada pada posisi napak. Baik, contoh yang berikut merupakan contoh agem kiri, berarti sebaliknya atau kebalikan dari agem kanan. Posisi berat badan berada di kaki kiri, kaki kanan ada pada posisi tanjak, dan tangan kiri sirang mata, tangan kanan sirang susu. Posisi agem kiri rendah adalah kebalikan dari posisi agem kanan rendah. Posisi agem kiri rendah, berat badan berada di kaki kiri, dan tangan kiri sirang mata, tangan kanan sirang susu. Miles adalah salah satu gerakan kaki dengan memutar tumit ke dalam. Biasanya tumit yang diputar adalah tumit kaki yang ada pada posisi tanjak. Misalnya pada posisi agem kanan, berarti tumit yang diputar adalah tumit kaki kiri. Dan ketika pada posisi agem kiri, maka tumit kaki yang diputar adalah tumit kaki kanan. Gerakan mengangkat kaki, yaitu gerakan di mana kita berdiri dan bertumpu pada satu kaki, dan kaki yang satunya diangkat sejajar dengan pinggang. Yang sejajar itu lutut ya semeton. Dan biasanya gerakan mengangkat kaki dilanjutkan dengan gerakan menaruh kaki
mendorong berat badan, dan diakhiri dengan gerakan tanjak. Ya. Dan gerakan ini juga bisa digunakan untuk perpindahan agam. Nayog atau gandang-gandang adalah salah satu gerakan berjalan di mana dilakukan dengan level yang rendah. Dan gerakan ini merupakan kombinasi dari piles, angkat, taruh, dorong, piles, angkat, taruh, dorong, piles, angkat, taruh, dan seterusnya. Sehingga akan memberikan kesan berjalan. Nah, jika sudah bisa menguasai hal tersebut, maka jadinya seperti ini, semeton. Nah, gerakan nayog tetap pada posisi kaki pela atau lutut dibuka ke samping sama rata. Malpal adalah gerakan berjalan yang dilakukan dengan cepat dengan mengayunkan kaki ke tengah, seperti pada contoh di layar ini. Ya, malpal merupakan gerakan lokomotif yang dilakukan untuk perpindahan posisi baik dari belakang ke depan dan sebaliknya dengan level rendah dan tetap pada posisi kaki pela. Ngangsel atau muncap adalah salah satu gerakan yang dinamis yang fungsinya untuk perpindahan gerak atau perpindahan posisi baik dari posisi agam kanan ke agam kiri dan sebaliknya agam kiri ke agam kanan, atau mungkin dari agam rendah ke agam tinggi, atau sebaliknya dari agam tinggi ke agam rendah. Ulap-ulap adalah gerakan yang mengayunkan tangan ke depan muka seolah-olah melihat sesuatu yang jauh. Gerakan ulap-ulap ini merupakan kombinasi dari gerakan mendorong tangan ke atas dengan telapak tangan menghadap keluar, kemudian gerakan ngukel, yaitu memutar pergelangan tangan sehingga menghadap ke tengah, dan salah satu tangan menyentuh dahi dan tangan satunya kembali ke posisi agam. Jika itu agam kanan, biasanya tangan yang menyentuh dahi adalah tangan kiri. Dan pada gerakan ini di baris biasanya dikombinasikan dengan gerakan seledet. Ya, kita ulang seledetnya. Oke, semeton. Dan setelah itu tangan yang di dahi akan dikembalikan ke posisi agam. Ya. Nah, ketika kita berada pada posisi agam kiri, itu sama saja. Gerakan tangan ulap-ulap adalah gerakan mendorong tangan ke atas dengan telapak tangan menghadap keluar, diukel, dan tangan yang menyentuh dahi adalah tangan kanan dan diakhiri dengan gerakan seledet. Kemudian tangan kembali mengagam. Seledet. Seledet adalah gerakan mata yang dinamis
yang melirik ke pojok atas kanan ataupun pojok atas kiri dan dikembalikan ke tengah sesuai dengan agem yang kita lakukan. Misalnya pada posisi agem kanan seperti contoh di layar, mata akan melirik ke pojok atas kanan dan dikembalikan ke tengah dengan hentakan yang kuat agar terlihat kokoh dan tajam. Ya, kita ulangi lagi sekali. Nah, jika berada pada posisi agem kiri, maka kita melirik ke pojok kiri atas dan dikembalikan ke tengah dengan hentakan yang kuat dan tajam. Kipek. Kipek atau mengkipekan adalah gerakan menoleh ke kanan ataupun ke kiri dengan hentakan yang kuat dan memberikan kesan kokoh dan tajam. Jika kita berada pada posisi agem kanan seperti contoh, kipekan yang kita lakukan adalah ke pojok kiri sesuai dengan kaki yang nanjak. Seperti contoh berikut. Ya. Nah, jika kita berada pada posisi agem kiri, maka kipekan yang kita lakukan adalah menuju atau ke pojok kanan sesuai dengan kaki yang nanjak ya semeton. Ngelier. Ngelier adalah salah satu gerakan mata di mana salah satu kelopak mata diredupkan atau dikecilkan dan kepala diputar membentuk angka 8 dan kembali ke tengah. Ketika kembali ke tengah, kedua bola mata dibuka. Cegut. Nah, nyegut adalah gerakan di mana kita menoleh ke pojok bawah dan kembali ke tengah. Nah, ketika kita menoleh ke pojok bawah itu dengan hentakan yang kuat dan alis dikerutkan. Nah, ketika kita kembali menoleh ke depan, maka mata dan alis kembali dibuka. Nguler. Nguler adalah salah satu gerakan mata di mana kita menggerakkan kedua bola mata kita ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Wow, keren semeton. Nah, itulah beberapa atau ragam-ragam gerak tari dasar putra atau tari baris yang sudah diperagakan oleh Kesa. Dan sekarang Kesa akan memperagakan atau merangkai gerak-gerak tersebut menjadi sebuah tarian, yaitu tari baris tunggal babak 1 atau hanya 1 babak. Oke, kita saksikan bersama-sama.
Nah, adik-adik, itulah tari baris tunggal babak pertama yang sudah diperagakan oleh adik kita, Kesa, dan tentunya bisa memberikan inspirasi atau pengetahuan kepada adik-adik semua yang ingin belajar tari Bali. Dan tentunya di luar sana banyak versi-versi atau variasi-variasi yang berbeda dari versi yang sudah diperagakan, namun itu sah-sah saja, yang merupakan sebuah kreativitas dari para penari tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share video ini, komen yang banyak di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Atur suksema. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Like, komen, dan share video ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua.